Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Insyaallah 5 hari lagi kita masuk bulan Ramadan. 5 atau 6 hari lagi. Nanti kita tunggu keputusannya. Semoga kita diberkati di bulan Sya'ban dan disampaikan umur kita pada bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan lanjutkan tema kita pada kajian Riyadhus Shalihin dari pekan yang lalu. Di mana pekan yang lalu Rasulullah menasihati kita semua, agama ini tidak sulit, mudah ya. Jangan sampai ada orang yang membujang karena ingin sholat terus-terusan, ingin puasa tiap hari, ya. Kemudian ada yang mau tidak tidur dan seterusnya. Masih kita lanjutkan kajian itu. Jadi amal yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amal-amal yang sifatnya sederhana tapi terus menerus, adalah istiqomah ya. Di sini ada pun hadis-hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bersabda, perbuatan baik yang paling disukai Allah adalah perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus. Jangan sampai seperti kaum-kaum yang telah lalu, ya, karena saking semangatnya sehingga nambah-nambahin dalam agama, setelah itu bosan sendiri, akhirnya menjadi tersesat. Ini ayat yang pertama adalah surat Al-Hadid, ayat ke-16. Alam yakni lilladina amanu antakhsha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kalladina utul kitaba min qablu wa tala alaihimul amadu faqassat qulubuhum. Nah ini jadi belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka, nah ini, janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya, yaitu para ahli kitab yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Jadi di sini disebutkan waqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras. Juga di dalam surat Al-Hadid ayat 27, kemudian kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul kami. Dan kami iringi pula dengan Isa putra Maryam. Dan kami berkata kepadanya, dan kami berikan kepadanya Injil. Dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan, nah ini, mengada-adakan mereka sendirilah yang mengada-adakannya untuk mencari keridhaan Allah. Lalu mereka tidak melihatnya dengan pemeliharaan yang semestinya. Hadis 27. Jadi jangan ditambahi, jangan dikurangi apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Nanti di bulan Ramadan akan ada yang kelihatannya perintah-perintah itu sederhana. Misalnya nomor 1, segerakan dalam berbuka. Jangan ditambah-tambahi. Ditambah itu apa artinya? Wah, saya mau sholat maghrib dulu aja. Tidak demikian. Sama sekarang ini, sebenarnya bulan Ramadan. Kalau Ramadan itu jatuh pada hari Senin, maka Minggu itu kita nggak boleh berpuasa. Jangan sampai khawatir Minggu sudah tanggal 1. Saya puasa saja. Ternyata tidak boleh itu. Kecuali bagi orang yang sudah terbiasa puasa. Misalnya orang terbiasa puasa Senin Kamis. 1 Ramadan kemungkinan jatuhnya hari Jumat, maka dia Kamis masih boleh puasa. Tapi bagi kita yang tidak terbiasa puasa itu, maka tidak boleh berpuasa mendahului bulan Ramadan. Sederhana. Terus sahur juga kecil perintahnya. Hendaklah kamu
sahur karena di dalam sahur itu ada berkah. Jangan terus saya kuat kok. Atau ada tambahan lagi barang siapa tidak sahur maka keberkatannya lebih banyak. Nah, tidak demikian. Jadi agama itu bukan hobi. Agama itu adalah amal-amal yang dilandasi oleh perintah Allah dan Rasul-Nya. Ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu ingin dicintai Allah, ikuti aku. Rasulullah berpuasa dan juga berbuka. Dan Rasulullah menasihati segerakan berbuka. Jadi begitu adzan maghrib, maka kita makan dan minum. Tentunya tidak makan dan minum dalam jumlah yang banyak, sehingga maghribnya nanti mendekati Isya, tetapi membatalkan. Demikian juga ketika sahur. Sahur juga diperhatikan dengan baik. Rasulullah menasihati kita, sahur yang baik itu mengakhirkan waktu sahur. Jadi jangan sampai jam 12 malam sudah sahur. Saking semangatnya. Nanti bosan sendiri. Karena waktu tidur itu. Ya kan? Waktu tidur. Jadi mengakhirkan. Mengakhirkan itu sampai kapan? Sampai imsak. Nah, imsak itu berapa lama? Kurang lebih seseorang membaca ayat Al-Quran 50 ayat. Nah, bagaimana ketika kita sedang lagi makan, kemudian tiba-tiba imsak datang. Imsak, imsak. Teruskan. Karena perintah puasa sebenarnya sejak fajar. Imsak itu adalah detik-detik untuk mengamankan supaya kita tidak terlewat fajar. Jadi kalau sedang makan korma misalnya baru separuh, lanjutkan. Jangan sampai langsung dibuang, imsak. Tidak. Ya kan? Jadi imsak itu adalah waktu aman agar kita tidak terlewat waktu fajar. Jadi selesaikan makannya. Itulah Islam, agama yang indah, yang sangat-sangat mudah, tidak sangat merepotkan kita semuanya. Ya. Jadi yang kecil-kecil seperti ini, saya katakan kecil sederhana, karena orang kadang-kadang, loh saya mah langsung sholat maghrib aja dulu. Tidak lebih baik dari itu semuanya. Jadi ini tema kita seperti itu. Hadis yang pertama. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tertidur, tidak membaca hisnya atau wiridnya, atau bacaan lainnya pada waktu malam, kemudian ia membacanya pada waktu pagi hari antara sholat subuh dengan zuhur, maka ditulis baginya seolah-olah ia membaca pada malam harinya. Jadi siapa yang sudah punya kebiasaan membaca Al-Ma'surat misalnya, kemudian ternyata tidak terbaca sebelum tidur yang Al-Ma'surat malam, maka dia baca di pagi hari. Maka seperti membaca malam itu. Itulah indahnya Islam. Mudah, sederhana, tapi yang ditekankan di sini adalah sederhana tetapi terus-menerus. Ketika terlewat malam hari, maka dikerjakan pada siang hari. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Tadinya ia suka bangun untuk sholat malam, kemudian ia meninggalkan sholat malamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang punya kebiasaan sholat malam, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Yang punya kebiasaan berpuasa 3 hari satu dalam bulan Islam, kerjakan. Yang biasa Senin dan Kamis, silahkan kerjakan. Yang utama jaga walaupun sangat sederhana. Nah, yang wajib tidak bisa ditawar lagi. Sebaik-baik laki-laki itu ya sholat berjamaah di masjid. Gitu, ya. Kalau belum mampu, punya komitmen. Saya tidak akan sholat subuh kecuali berjamaah. Bisa subuh saja terlebih dahulu jaga. Nanti tingkatkan ke maghrib, ke isya, dan seterusnya. Secara bertahap, ya. Dari Aisyah radhiallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila tidak mengerjakan sholat malam, nah ini Rasulullah bila tidak mengerjakan sholat malam, baik disebabkan sakit atau yang lain, maka beliau mengerjakannya pada waktu siang dengan 12 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah menjaga sholat malamnya, tapi ketika tidak terlaksana, maka continue atau terus-menerusnya itu diganti dengan sholat di siang hari 11 rakaat. Sekarang
itu jadi apa yang ditekankan di sini, saya bacakan kembali hadis dari Aisyah. Rasulullah bersabda, perbuatan baik yang paling disukai Allah adalah perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus. Itu, terus-menerus. Ya. Jadi sholat malam lebih baik yang hanya 2 rakaat plus witir 3 rakaat, tapi terus-menerus daripada cuma 1 bulan sekali 23 rakaat. Ya, lebih baik yang 2 rakaat plus 3 rakaat. Kalau mau nambah lagi ya silahkan ditambah lagi. Menjadi 4 rakaat plus 3 rakaat. Jadi 7 rakaat. Mampu lagi? Nah, tapi kan tugas kita, amal soleh itu bukan hanya sholat tahajud saja. Amal soleh itu ada belajar, ada besok UTS, dan seterusnya. Ya, tapi lebih baik yang bisa semuanya dikerjakan secara sederhana, tapi terus menerus. Sekarang masuk perintah untuk menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW. Ayatnya tadi sudah saya bacakan, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Surat Al-Hasr ayat 7. Jadi ketika Rasul menyuruh, sami'na wa ta'na. Bila melarangnya, maka tinggalkanlah. Karena itu semuanya merupakan sunnah Rasul. Dan tiadalah yang diucapkan Rasul kecuali adalah wahyu. Ini tersebut di dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Imran 31. Tadi sudah saya bacakan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Oke, saya lanjut masuk ke hadisnya. Hadis yang pertama, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, biarkanlah aku, jangan kalian pertanyakan suatu hukum yang belum aku sampaikan kepada kalian. Sebab orang-orang sebelum kalian celaka karena banyaknya bertanya dan berselisih dengan para nabi. Jadi apabila aku mencegah sesuatu kepada kamu, maka jauhilah. Dan apabila aku memerintahkan kamu sesuatu, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi seperti tadi, segerakan berbuka, akhirkan sahur, itu sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sampai kita melawan itu. Kita menjaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Hadis yang kedua dari Abu Najih Al-Irbad dan Suriyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah memberi nasihat kepada kami, nasihat itu menggetarkan hati dan mengucurkan air mata kami. Perhatikan dengan baik, maka kami bertanya, wahai Rasulullah, melihat itu seakan-akan merupakan nasihat yang terakhir. Oh, bukan melihat, nasihat. Nasihat itu seakan-akan nasihat yang terakhir. Maka berikanlah kami wasiat. Beliau bersabda, aku wasiatkan kepadamu agar tetap selalu bertakwa kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia, serta tetap mendengar perintah dan taat, walaupun yang memerintahkan kalian itu seorang budak. Sesungguhnya orang yang masih hidup di antaramu akan melihat banyak perselisihan. Maka wajib atasmu memegang teguh akan sunnahku dan sunnah Khulafatur Rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah. Dan berpegang teguhlah pada sunnah itu dan jauhilah urusan-urusan yang dibuat-buat atau bid'ah. Sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi laksanakan yang punya landasan dari Allah dan Rasul-Nya, dan hati-hati atau jauhilah yang bid'ah, karena akan memberatkan. Saya ulang kembali, sholat itu bukan hobi, tapi sholat itu perintah Allah dan Rasul-Nya. Puasa itu juga bukan hobi, puasa itu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Berbuka dan sahur juga bukan hobi, tetapi mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Makanya kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah 177, laisal birro antu walum wujuhakum qibala masriki wal maghrib walakinal birro
man amana billah, dan seterusnya. Bukan ibadah itu menghadapkan wajahmu ke barat atau ke timur, atau ke Masjidil Haram atau ke Masjidil Aqsa. Karena ini ayat tentang pemindahan kiblat. Saya senangnya sih ke Masjidil Aqsa, tapi kenapa sekarang dipindah ke Ka'bah dekat Masjidil Haram? Maka itu turun ayat. Jadi bukan masalah hobi, masalah kiblat itu. Tetapi kiblat itu karena perintah Allah dan Rasulnya. Jadi walakinal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, dan seterusnya. Itu. Jadi ini sangat penting, ya. Jadi agama itu adalah sami'na wa ta'na dengan Allah dan Rasulnya, bukan hobi. Jangan sampai mahasiswa-mahasiswi saking senengnya sholat duha sampai meninggalkan praktikum. Padahal praktikumnya jam 9, jam 10. Ya, kita bisa sholat duha 2 rakaat saja menuju ke tempat praktikum di situ. Jadi jangan sampai kita saking semangatnya sholat sampai meninggalkan pekerjaan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah masuk ke masjid melihat ada orang sedang berzikir pada jam-jam kerja. Maka dimarahi oleh Umar bin Khattab. Bagaimana keluargamu? Bagaimana kamu memberi nafkah kepada keluargamu kalau kamu berzikir di masjid seperti ini? Jadi seperti itu. Yang jelas banget adalah tentang perintah sholat Jumat. Ya, ketika sholat Jumat maka tinggalkan jual beli semuanya. Tapi bila sudah selesai silahkan bertaburan di muka bumi mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sudah selesai sholat Jumat zikir terus sampai asar. Ya, walaupun boleh-boleh saja, tetapi itu tidak diperintahkan secara kuat di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zikir itu ternyata berbisnis, bekerja, belajar, praktikum dan sebagainya itu bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai apa tadi? Hadis ketiga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang-orang yang berpaling. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapa saja mereka yang disebut berpaling? Rasulullah bersabda, barang siapa yang taat kepadaku, pasti masuk surga. Dan siapa saja mendurhakaiku, dialah termasuk orang-orang yang berpaling. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sebenarnya umat Rasul itu semuanya akan masuk surga. Kecuali yang berpaling. Yang berpaling itu apa? Tidak taat kepada apa yang diserukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para mahasiswi, ya, para ibu-ibu, siapkan buka sebelum adzan maghrib, ya. Dan itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mengantarkan para mahasiswi semua dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian juga kita semuanya sudah siap-siap. Kalau kita mau di masjid, pengalaman saya di Eropa maupun di Arab Saudi dan sebagainya, maka di masjid itu disiapkan korma. 3 biji dan air minum. Jadi orang sudah pada datang di masjid karena akan sholat maghrib berjamaah. Begitu adzan mereka meminum dan makan korma 3 biji. Setelah itu iqomat. Demikian. Setelah itu baru mereka pada pulang. Supaya kita tidak ketinggalan sholat berjamaah maghribnya. Tetapi tetap harus minum terlebih dahulu. Dari Abu Muslim, ada yang mengatakan Abu Iyas Salamah bin Amr Al-Aqwa. Ia berkata, ada seorang pria makan di hadapan Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Nah ini sederhana kan? Makan dengan tangan kiri. Kemudian beliau bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Ia menjawab, aku tidak dapat makan dengan tangan kanan. Beliau bersabda lagi, tidak, sebenarnya kamu bisa. Yang menyebabkan kamu tidak mau menggunakan tangan kanan karena kamu sombong. Akhirnya ia tidak dapat mengangkat tangannya ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Sederhana.
perhatikan banyak sekali orang minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri. Tapi ini bukti ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi jangan protes atau ingin dibahas kenapa tangan kanan, tangan kiri. Islam itu agama dinul haq, kebenarannya mutlak dan hikmahnya sangat banyak. Tangan kanan untuk ambil makanan, tangan kiri untuk apa? Cebok. Kalau ada bakteri nempel, masih ada sisa-sisa di sini, ambil makanan, nah, itu hikmah. Tapi di samping hikmah itu, sami'na wa ta'na, yang tertinggi dalam Islam itu. Ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Jadi jangan dianggap sesuatu yang sepele, walaupun pekerjaannya sederhana. Ya, jadi makan dan minumlah dengan tangan kiri. Dari Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, luruskanlah dan rapihkanlah barisan sholatmu. Nah ini kan, sawu sufufakum, luruskan. Ya, sederhana itu, ya, sederhana. Luruskanlah dan rapikanlah barisan sholatmu. Atau kalau tidak, niscaya Allah akan benar-benar mengubah bentuk wajahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dalam riwayat Muslim dikatakan Rasulullah SAW selalu meluruskan barisan seakan-akan beliau meluruskan kayu-kayu panah. Kemudian ketika beliau menganggap bahwa kami sudah mengerti, pada suatu hari beliau keluar langsung siap untuk sholat. Namun beliau melihat ada seseorang yang dadanya menonjol ke depan. Kemudian beliau bersabda, wahai hamba Allah, kamu semua harus benar-benar meluruskan barisanmu. Atau kalau tidak, niscaya Allah akan benar-benar mengubah wajah-wajahmu. Mengubah wajah burukmu. Ini menjadi wajah buruk. Sederhana, ya kan? Tetapi sangat penting. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu yang berkata, pada suatu malam di Madinah ada satu rumah terbakar disebabkan penghuninya lalai. Ketika peristiwa tersebut diceritakan kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya api ini bisa menjadi musuh bagi kalian. Maka dari itu, jika kalian tidur, padamkanlah api itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tidak boleh kita lalai menyalakan kompor tidur. Ini ternyata perintah Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kalau kita menyalakan obat nyamuk? Harus dicek betul bahwa itu aman. Ya. Jangan sampai tidak aman. Apakah yang colokan ke listrik atau yang dibakar dan sebagainya. Dijamin. Kenapa hadisnya matikan api sebelum kita tidur. Ini. Jadi akan benar-benar mengubah bentuk wajahmu. Tadi tentang luruskan. Kemudian dari Abu Musa yang berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perempuan penunjuk dan ilmu yang ditugaskan oleh Allah untukku menyiarkannya adalah bagaikan hujan yang jatuh ke bumi. Ya. Jadi apa Rasulullah mengatakan di sini perumpamaan ya, bukan perempuan, perumpamaan, petunjuk dan ilmu. Jadi Rasulullah itu membawa wahyu, membawa hudan dan juga ilmu seperti hujan yang turun dari langit jatuh ke bumi. Ya. Kita ini digambarkan sebagai bumi. Sebagian bumi ada yang baik sehingga dapat menerima air dan menyimpannya, kemudian menumbuhkan rerumputan dan tumbuhan yang lain. Sebagian ada yang kering tapi dapat menyimpan air. Lalu Allah memberikan manfaat kepada manusia dengan bumi yang kering yang mengandung air. Sehingga manusia minum, menyiram, dan bertanam darinya. Sebagian lagi adalah tanah berbatu yang tidak bisa menyimpan air dan tidak dapat pula menumbuhkan rerumputan. Demikianlah perumpamaan orang yang pandai dengan agama Allah dan ilmu dan petunjuk dari Allah yang bisa memberi manfaat pada dirinya. Dia belajar sehingga pandai lalu mengajarkan ilmunya kepada orang lain.
Demikian pula perumpamaan orang yang tidak peduli, yang tidak dapat menerima petunjuk, tidak bisa menerima ajaran Allah yang diutuskan untukku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ada 3 gambaran. Ada tanah yang baik, yang subur, bisa menyimpan air dan juga bisa menumbuhkan rerumputan dan tanaman. Yang kedua, ada yang tanah itu tidak subur, tapi hanya bisa menyimpan. Tapi dengan air yang tersimpan tadi bisa menumbuhkan tanam-tanaman. Yang ketiga, tanah berbatu. Tidak bisa menyimpan air, juga tidak bisa menumbuhkan tanaman. Semoga kita termasuk tanah yang subur, yang bisa menyimpan air dan juga memberikan manfaat kepada orang lain. Maka niatkan itu di dalam kuliah, dalam belajar, dalam mengaji. Bisa menyampaikan lagi, bisa mengajarkan kepada orang lain. Karena apa? Hari ini di Indonesia masih cukup tinggi angka kebodohan, angka putus sekolah. Kita harus terlibat dengan itu. Apakah ngajar di SMA, atau ngajar di SMP, atau di mana saja, kita harus punya program untuk itu. Mengentaskan jumlah anak-anak di Indonesia yang hanya lulus SD, hanya lulus SMP, tidak bisa kuliah, dan seterusnya. Karena itu kalau Anda punya kegiatan seperti itu sangat bagus. Walaupun misalkan aktif dalam bimbingan belajar atau ikut ngajar di SMA swasta, boleh silakan. Karena apa? Masih banyak banget anak-anak tetangga-tetangga kita, mungkin juga keluarga dekat kita yang tidak sempat kuliah, dia tidak sempat belajar. Oke. Selanjutnya dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan diriku di antara kalian adalah bagaikan seorang pria yang menyalakan api. Lalu mulailah laron. Laron tahu ya? Binatang kecil. Dan serangga mengerumuni api. Sementara itu orang berebut. Orang tersebut menghalau laron dan serangga itu. Jangan sampai tercebur ke dalam api. Aku akan selalu menarik kalian dari belakang. Jangan sampai kalian jatuh ke dalam api, namun kalian melepaskan diri dari tanganku. Hadis riwayat Muslim. Jadi berpegang teguh kepada nasihat Rasulullah SAW supaya kita tidak tercebur atau menjadi orang yang tersesat. Sedikit lagi. Waktunya habis ya. Satu lagi ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW menyuruh untuk menjilati tangan dan piring ketika selesai makan. Artinya bersih tangan dan piringnya dari sisa-sisa makanan. Beliau bersabda, sesungguhnya kalian tidak tahu di mana letak keberkahan makanan itu. Ini sederhana, tapi ini kalau di total seluruh Indonesia, pemborosan luar biasa. Ketika ada acara pernikahan, ambil satu piring, cuma dimakan sedikit, ditaruh di kolong. Ini ternyata bertentangan dengan nasihat Rasulullah. Tangan saja disuruh menjilati, artinya bersih. Di piring tidak ada satupun. Karena apa? Tidak ada orang yang tahu di mana Allah akan letak keberkahan itu. Di biji nasi yang sebelah mana. Subhanallah. Ini pemborosan besar-besaran ternyata. Anda bisa lihat ya kan. Dan bukan hanya di situ. Di restoran juga orang-orang kaya pada makan seringkali nggak habis, nggak bersih. Karena aduh nggak terlalu enak, langsung ditinggal saja. Karena itu ketika kita akan pesan makanan, pikir dengan baik. Jangan terlalu banyak, juga yang kita suka. Jangan sampai kita tidak suka. Karena apa? Masih banyak orang yang kemiskinan, kelaparan di mana-mana. Dan tapi tadi, saya ulang kembali tema kita hari ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Rasulullah bersih tangannya setelah selesai makan, demikian juga piringnya bersih dari selesai makan. Karena Rasulullah mengatakan, Allah akan berikan keberkatan pada makanan yang sebelah mana dari itu. Sederhana, tetapi banyak orang tidak mau mengamalkan. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, semua umatku masuk surga, kecuali yang tidak mau. Apalagi yang berat-berat, yang sederhana saya tidak mau mengamalkan. Apalagi secara logika juga sudah bisa ditangkap. Itu mubadzir. Dan mubadzir itu ikhwanus syayatin. Saudaranya setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair pada Ustadz yang telah memberikan materinya luar biasa ya teman-teman. Oke, baik untuk selanjutnya supaya lebih
dalam lagi materi yang disampaikan oleh Ustadz, insya Allah akan dibuka sesi tanya jawab sebanyak satu termin, satu terminnya tiga penanya, dua penanya offline dan satu penanya dari online. Mungkin dari yang offline dulu dari ikhwannya satu, akhwat satu. Dari ikhwan boleh, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama anak Keva Pasariadi. Saya dari IBB 59. Izin bertanya Ustadz, mungkin mengenai ibadah yang dilaksanakan secara terus-menerus ya Ustadz. Misalnya kita ingin sholat malam secara 40 hari berturut-turut. Nah, di apa di suatu malam itu kita ketiduran atau kita habis melakukan suatu aktivitas yang berat sehingga kita terlelap dalam tidur gitu. Eh, Lalu apakah ibadah yang kita niatkan untuk beribadah secara terus-menerus 40 hari itu akan terputus begitu saja atau jika kita ingin meniatkannya kembali kita harus mengulang? Itu yang pertama Ustadz. Lalu yang kedua mungkin eh, ini yang berkaitan dengan tadi Ustadz tentang menjilat makanan di di jari-jari tangan Ustadz. Itu kan kalau di sekarang ini di era Islam yang mulai asing ini terkadang ketika ada orang yang melakukan hal tersebut tuh dianggap sebagai cap yang tidak etis lah gitu. Nah itu bagaimana cara kita tetap menegakkan sunnah Rasulullah SAW tersebut di era Islam yang mulai asing ini Ustaz. Syukran Ustaz. Ya. Hmm. Oke, yang pertama ibadah 30 hari apa 40 hari? 30 kan? 40 satu. Yang apa nih? Dia mau niatin untuk sholat malam ya. Sholat malam selama 40 hari gitu Ustaz. Oh, kalau itu nazar, maka wajib dikerjakan. Selama nazar itu tidak bertentangan dengan syar'i. Ya. Karena itu maka ketika kita buat nazar, sesuaikan nazarnya dengan syar'i. Kalau saya nilai matematikanya dapat A, nah saya akan traktir teman kosan. Nah, itu kan ke warung sate gitu ya. Saya selalu menegaskan itu, kalau traktir itu harus ada yang istimewa. Jangan sampai traktir cuma di kantin biasa aja, ya kan? Udah terbiasa sama itu. Jadi kalau nazar tidak boleh bertentangan. Jadi kalau kita mau beribadah 40 hari, selama ibadahnya itu adalah nazar dan itu tidak berlebihan, maka silahkan dikerjakan. Tapi kalau berlebihan, lebih baik disesuaikan saja. Misalnya sholat malamnya mau berapa rakaat. Bukan terus dari malam sampai pagi. Kalau sampai pagi, haram hukumnya. Jangan sampai kita 40 hari, 40 malam tidak tidur. Nadar yang kayak begini tidak usah dikerjakan. Lebih baik setelah pengajian ini kita lihat sholat malam itu seperti berapa sih? Mau 11 rakaat, ya. Mau 23 rakaat, maksimal aja udah 23 rakaat. Itu. Jangan sampai terus paginya kecapean. Itu nomor satu. Nomor dua, bagaimana suasana makan hidangan, di mana banyak sekali masyarakat atau orang tidak melaksanakan apa yang Rasulullah nasihati. Tadi menjilat tangannya dan sebagainya, piringnya dan bersih. Intinya adalah bersih. Oke. Ketika kita pakai sendok, bersih yang ada di dalam piring itu. Tapi kalau kita mau mengerjakan sunnah Rasul makannya pakai tangan juga silahkan. Lebih baik dari itu. Tapi ketika orangnya pada pakai sendok, kita pakai sendok, intinya bersih, tidak boleh ada satu makanan pun yang tertinggal. Begitu. Ya, nasihat saya seperti itu. Kalau temannya pada makan kemudian mubazir, maka kita harus nasihati. Itu sebutir nasi, prosesnya panjang banget sampai ke situ loh. Ya kan? Apalagi ini masih 1 sendok atau 2 sendok. Ya, nasi saja prosesnya panjang banget. Dari benih ditanam oleh petani, disemai terlebih dahulu, dicabutin, ditanam dari tanaman, tumbuh, diarit, dipukul-pukulin ke atas, sampai masuk ke bulog, ya, masuk ke toko, sampai ke meja kita. Ya, setelah di rice cooker, ya kan, luar biasa. Apalagi itu telur, apalagi itu daging, apalagi itu sosis, dan sebagainya. Itu prosesnya panjang, sampai ke
meja kita. Jangan sampai ada satu pun yang tertinggal. Itu sebagai nasihat supaya teman-teman kita bisa melaksanakan itu semuanya. Apalagi kita orang yang dari kampus harus menjadi terdepan dan teladan di dalam mengkonsumsi, melaksanakan sunnah Rasul dan memberikan hikmah-hikmahnya. Ya, ternyata ketika dihitung secara nasional itu kerugian yang sangat besar, pemborosan yang luar biasa. Itu Mas jawaban saya. Terima kasih. Baik, sudah terjawab. Jadi misalnya kayak kita niatkan pengen untuk belajar untuk sholat malam selama 40 hari, Ustaz. Nah, tiba-tiba di malam ke-10 tertinggal. Nah, apakah ketika ingin melaksanakan lagi, apakah mulai dari hitungannya mulai dari awal lagi atau seperti apa, Ustaz? Nah, kalau melihat hadisnya Rasulullah tadi, ketika kita kelewat malamnya, maka di siang harinya diganti dengan sholat duha sejumlah yang ketinggalan. Misalnya 11 rakaat, sholat duhanya 11 rakaat atau 8 rakaat. Seperti Rasulullah tadi. Ketika Rasulullah sakit, jadi ketika punya nadar 40 hari, satu hari ternyata kelewat, maka seperti itu. Demikian. Ya, baik, Ustaz. Berarti masih tetap lanjut Masih berarti, bisa Ustaz? diganti, Oke. ya, tetap lanjut. Tidak seperti puasa yang sifatnya hukuman. Orang yang berkumpul suami istri di siang hari. Itu harus berpuasa 60 hari berturut-turut. Kalau satu hari bolong, maka harus diulang lagi. Misalnya 10 hari. Hari ke-11 ternyata bolong, maka diulang kembali hari ke-12-nya ke hari ke-1 lagi sampai 60 hari. Ini. Demikian. Jadi beda dengan puasa yang sifatnya hukuman ketika kita nazar 40 malam tidak harus diulang lagi. Karena Ya. tadi ada hadis ditutup dengan sholat di siang hari. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya. Gimana untuk selanjutnya dari akhwat, ada yang ingin bertanya? Oke, boleh dibantu panitia. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irma Sulasi dari Manajemen FEM Angkatan 59. Izin bertanya Ustadz, sudah kita ketahui kan kalau misalkan UTS itu bertepatan di bulan Ramadan, gimana sih caranya agar kita tuh bisa membagi waktu antara ibadah dan belajar agar keduanya balance, tidak dominan di salah satu? Terima kasih. Membagi waktu ya di bulan Ramadan. Gimana nih bulan Ramadan? Jadi Ramadan ini bulan yang istimewa ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ternyata banyak sekali Rasulullah SAW perang itu di bulan Ramadan. Berarti Ramadan tidak akan membuat libur kegiatan-kegiatan, akan biasa saja. Andai kata libur itu dalam rangka mengkhususkan pada kajian-kajian agama. Bukan karena kelaparan atau kecapean, tetapi lebih banyak karena mengalihkan dari belajar di kelas menjadi belajar di masjid. Atau belajar di sekolah, sekarang belajar bersama keluarga. Tidak berarti kosong. Nah, jadi bagaimana membagi waktu ketika kita ini di bulan Ramadan? Maka kita ada siang hari dan ada malam hari. Bagaimana kalau siang hari? Jadi siang hari, insya Allah, ketika kita sudah berpuasa, dijamin ketika sudah niat, tidak akan lapar. Tidak akanlah lapar. Ini. Karena itu, perhatikan nasihat Rasulullah SAW terkait dengan niat berpuasa. Beda banget niat puasa bulan Ramadan dengan niat puasa sunnah. Kalau puasa sunnah bisa niatnya di pagi hari. Tapi Ramadan tidak boleh. Barang siapa tidak niat puasa Ramadan sebelum fajar, maka tidak dianggap berpuasa. Subhanallah. Jadi beda. Jadi niat berpuasa itu harus pada malam hari. Makanya supaya tidak lupa, imam sholat tarawih selalu setelah selesai
mengajak jamaahnya untuk berdoa, untuk niat, untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kalau belum niat, maka harus sudah niat sebelum fajar. Nah, pengaruh niat ini akan besar banget terhadap hormon tubuh kita. Ya, hormon tubuh kita. Jadi niatkan, insya Allah tidak akan mati, tidak akan sakit kalau kita beraktivitas seperti biasa, kecuali kita punya penyakit tertentu. Ya, kalau punya penyakit tertentu, bahkan harus mengganti di hari yang lain. Nah, pada malam hari, usahakan kita untuk takarub kepada Allah. Tilawah Al-Quran, membaca hadis-hadis, ya, semua malam hari. Karena adanya Rasulullah SAW itu diperintahkan wa minal laili fatahajat bihi nafilatallah asa ayat asaka rabbuka maqama mahmuda. Salat tahajud, apalagi di bulan Ramadan, apalagi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi usahakan bagi waktu untuk belajar itu di siang hari. Malam hari sudah selesai semua. Makanya saya menasihati, berangkatlah ke kampus, masuklah ke perpustakaan, kerjakan semua tugas. Ya kan? Sholat duhur, sambil berpuasa. Nggak apa-apa. Malam hari sudah tidak ada tugas-tugas lagi. Selesai, saya sudah beres semua. Karena apa? Begitu malam hari sudah detik-detik Ramadan yang nilainya sangat tinggi. 10 kali lipat semua amal kita. Baca Al-Quran 10 kali lipat. Satu huruf 10 kali lipat. Subhanallah. Sangat rugi kalau malam Ramadan tidak dipakai untuk tilawah Al-Quran. Demikian. Jadi bagaimana membaginya? Jadikan siang hari ya untuk menyelesaikan semua tugas-tugas pekerjaan, baik yang berdagang, yang kuliah, yang dosen. Begitu malam hari, sudah laptop semua masuk ke sana. Kecuali laptop dalam rangka untuk tilawah Al-Quran atau menyiapkan materi untuk presentasi dan sebagainya. Presentasi itu pengajian dalam arti itu. Bukan presentasi untuk praktikum dan sebagainya. Itu nasihat saya. Terima kasih. Baik, Begitu, Mbak. sudah terjawab. Oke, baik, jazakallah atas jawabannya. Mungkin satu lagi Ustaz, ada di online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Masalah mubazir ini sering dilakukan umat ketika hajatan dan umroh haji. Nah, makanan banyak terbuang Ustaz. Nah, bagaimana hukumnya bagi yang menyelamatkan masalah mubazir ini dengan cara mengumpulkan makanan tersebut dan mensedekahkannya Ustaz. Jazakallah khair. Mengumpulkan makanan-makanan sisa dan mensedekahkannya. Yaitu kebaikan. Tetapi yang berpahala tadi ketika kita makan, jangan sampai mubadir. Karena itu hadis tadi kan, ya, hendaklah membersihkan tangan-tangannya dan piring-piringnya. Nah, ketika dikumpulkan, kemudian diproses, nilainya sudah lebih rendah. Namanya jadi sampah. Apakah untuk ternak? Udah jauh nilainya. Kalau ternak berarti dimakan oleh ayam, nunggu ayamnya bertelur, nunggu ayamnya jadi daging, panjang. Kalau tadi di atas piring sudah jadi daging, sudah jadi beras, sudah jadi nasi. Jadi nilainya sudah sangat jauh. Nah, ketika disedekahkan, apa yang disedekahkan? Apakah makanan sisa kita sedekahkan? Agak sulit juga. Karena apa? Peluang ada TBC-nya dan sebagainya. Kan cukup berat. Kalau kita yang makan kan selesai. Makanya hati-hati ketika ada orang makan sisa, jangan langsung kita ambil, kita selesaikan oleh kita. Tidak diperkenankan seperti itu, ya. Ini. Jadi kalau itu makanan sisa dikumpulkan kemudian diproses menjadi sesuatu pakan ternak misalnya, ya itu bagus saja, bermanfaat daripada hanya dibuang jadi limbah saja. Tapi kalau itu dikumpulkan sedekahkan dalam arti makanan sisa dikasihkan ke orang, agak kurang pas. Kecuali buah-buahan yang tidak dimakan, yang belum dikupas, nah, pisang atau salak, nah masih bisa yang seperti itu. Tapi kalau yang sudah setengah dimakan di dalam piring, agak kurang pas untuk disedekahkan. Demikian jawaban saya, terima kasih.